Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita movie Tensura Guden no Kizunahen. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Di awal cerita kita diperlihatkan para Augre, yaitu hero yang saat itu belum memiliki nama bersama ke-10 rekannya. Para Augre saat itu disewa sebagai tentara bayaran oleh kerajaan Jistav, wilayah kekuasaan Raja Iblis Clement. Karena saat itu mereka mendengar jika desa mereka, yaitu desa para Augre, telah diserang, mereka pun memutuskan untuk membelot dari kerajaan Jistav dan berusaha kembali ke desa untuk menyelamatkan desa mereka yang diserang. Namun kerajaan Jistav tak akan membiarkan para pembelot pergi begitu saja. Pasukan Clement yang terdiri dari Zamza dan para bawahannya telah mengejar mereka. Yang akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Satu demi satu para Augre telah dikalahkan hingga menyisakan satu Augre di sana. Augre satu ini sangatlah kuat. Meskipun ia dikepung banyak musuh, ia berhasil mengalahkan satu persatu musuh-musuh tersebut. Namun, semua itu berubah ketika petinggi pasukan Clement turun tangan. Dia adalah Zamza si jari tengah. Meskipun Augre satu ini kuat, tapi ia sama sekali tak sebanding dengan Zamza. Augre itu pun masih pantang menyerah dan terus menyerang dengan seluruh tekadnya. Hingga akhirnya ia pun mendapatkan sedikit peluang. Namun seketika itu juga, peluang itu pun langsung dihancurkan ketika Zamza melepaskan teknik tubuh gandanya dan langsung membunuh Augre tersebut. Setelah berhasil mengalahkan para Augre atau tentara bayaran yang membelot, Zamza dan para bawahannya yang tersisa itu pun langsung pergi. Namun ternyata di sana ada beberapa orang yang melihat kejadian itu. Atas perintah tuan mereka, para Augre yang terluka telah dibawa pergi ke kerajaan raja untuk diberikan pertolongan. Namun sayangnya, para Augre saat itu sudah tak bisa diselamatkan. Berharap ada yang selamat, ratu dari kerajaan raja yaitu Ratu Towa kemudian akan menggunakan kekuatan dari tiaranya untuk menamai para Augre tersebut. Namun karena kekuatan Towa sangatlah terbatas, Towa hanya bisa menamai satu Augre saja. Augre itu dinamai Hiro. Dan seketika itu juga, Hiro telah berevolusi. Berkat evolusinya, Hiro bisa selamat dari kematian. Karena telah diselamatkan Ratu Towa, Hiro pun berterima kasih atas kebaikan hati Ratu Towa dalam merawat dirinya dan rekan-rekannya. Namun saat Hiro mengetahui jika dirinya telah pingsan selama 10 hari, Hiro pun langsung teringat kembali dengan desanya yang diserang. Seketika itu juga, Hiro bangun dari tempat tidurnya dan langsung bergegas meninggalkan kerajaan raja untuk pergi ke desanya. Dengan menaiki seekor wyvern, Hiro pun telah sampai di desa Augre. Namun betapa mengejutkannya, desa Augre saat itu sudah tak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Desa, keluarga, teman-teman semuanya telah musnah. Yang tersisa hanyalah kenangan masa kecilnya. Kesedihan pun terukir dalam jiwanya dan membuat amarahnya meledak. Terkutuklah kalian, orc bajingan. Setelah itu, Hiro kemudian kembali ke kerajaan raja untuk melayani Ratu Towa. Waktu pun telah berlalu. Di sini kita diperlihatkan Gupta bersama Gabiru yang sedang berlatih dengan kakek Hakuro. Tapi seperti biasa, Gupta dan Gabiru dapat dikalahkan dengan mudah. Sedangkan di sisi lain, Gelt bersama rekan-rekannya telah bekerja untuk membangun jalan di Tempest. Namun tiba-tiba, Gelt telah diserang oleh seseorang. Dan sesaat setelah itu, Zoe kemudian menemui Hakuro untuk melaporkan situasi Gelt yang diserang. Zoe juga akan melaporkan situasi ini pada Benimaru dan Rimuru sama. Di sisi lain, Rimuru saat ini bersama Shion dan Suna yang sedang bersantai sambil menikmati hari-hari damainya. Namun kedamaian itu telah hilang dalam sekejap setelah Shion membuka cemilan yang ia buat khusus untuk Rimuru sama. Melihat hal itu, Suna langsung melarikan diri dengan 1000 alasan. Tapi di satu sisi, Rimuru bingung harus bagaimana. Bahkan Raphael Sensei juga tak bisa memberikan jalan keluar dari masalah ini.
Untungnya saat itu datanglah Zoe yang memberikan laporan jika Gelt telah diserang. Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Dan kita kembali ke tempat Gelt yang diserang. Dan ternyata orang yang menyerang Gelt itu adalah Hiro. Tebasan demi tebasan telah dilepaskan, namun Gelt terus menangkis serangan-serangan itu dengan senjatanya. Di sini Hiro sangatlah marah, itu karena para orc lah yang menghancurkan desanya. Bahkan Hiro juga berpikir bahwa para orc di sini sepertinya mengincar Tempest juga. Setelah Gelt menyadari jika orang yang ia lawan ini adalah dari desa Ogre, Gelt pun teringat dosa masa lalunya yang telah membantai desa Ogre. Karena merasa sangat bersalah, Gelt pun mulai pasrah jika harus dibunuh di tangan Hiro. Namun pada saat itu, datanglah Sokka yang berusaha menghentikan Hiro. Tapi sayangnya, Sokka sama sekali tak sebanding dengan Hiro. Hiro kemudian terus berlari mendekati Gelt untuk segera membunuhnya. Di saat pedang Hiro hampir mengenai Gelt, tiba-tiba datanglah Benimaru yang langsung menangkis serangan Hiro. Namun ketika Hiro dan Benimaru melihat satu sama lain, mereka pun merasa tak asing. Dan ternyata, Hiro dan Benimaru adalah teman lama. Bahkan Benimaru sudah menganggap Hiro sebagai kakaknya. Hiro yang melihat Benimaru itu pun sangat senang sekali. Setelah itu, Benimaru kemudian menjelaskan situasinya bahwa Gelt saat ini adalah warga Tempest dan juga rekannya. Setelah itu, datanglah Sion, Suna, dan yang lainnya yang merupakan teman masa kecilnya. Kedatangan mereka pun membuat suasana di sana menjadi hangat. Hiro pun sangat senang melihat banyak keluarganya baik-baik saja. Dan singkat cerita, malam pun telah tiba. Hiro, Benimaru, dan yang lainnya kemudian menceritakan kisah masa kecil mereka pada Rimuru sama. Dahulu, Hiro adalah pemuda terkuat di desa, dan karena itulah Hiro saat itu pergi dari desa untuk menjadi prajurit bayaran bersama 10 ogre lainnya. Namun sayangnya, mereka malah mendapat majikan yang buruk. Hiro saat itu telah bekerja di kerajaan Jistav, wilayah kekuasaan Raja Iblis Clement. Saat mendengar nama Clement, Rimuru dan yang lainnya pun sedikit terkejut. Hiro kemudian menjelaskan bahwa dirinya telah membelot dari kerajaan Jistav setelah mendengar jika desanya diserang. Namun ketika Hiro akan pergi ke desanya, pasukan Clement telah mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Tapi untungnya, Hiro saat itu telah diselamatkan oleh Ratu Towa dari kerajaan raja. Hiro kemudian juga menceritakan tentang kerajaan raja dan alasannya pergi ke Tempest. Raja merupakan sebuah kerajaan kecil yang mengandalkan penambangan emas. Tapi semua berubah setelah penambang emas kelewat batas. Semua orang percaya jika kegiatan penambangan telah membuat mata air di kerajaan raja menjadi tercemar. Dan demi menyelamatkan negerinya dari krisis, Ratu Towa terus menggunakan kekuatan tiaranya untuk membersihkan danau yang tercemar. Namun setiap kali Towa menggunakan kekuatan tiaranya, kutukan racun dari tiara itu akan menyebar di tubuh penggunanya. Semua pemasukan kerajaan raja berasal dari kegiatan penambangan. Tapi Ratu Towa tak mungkin terus-terusan menggunakan kekuatan dari tiaranya tersebut. Dan karena itulah, Hiro berinisiatif untuk membuka lahan di hutan Juda. Hiro berharap ini bisa membuka pemasukan baru bagi kerajaan raja. Segera setelah itu, Hiro pun pergi ke Tempest untuk meminta izin pada Veldora sama dan Rimuru sama sang pemimpin Tempest untuk membuka lahan baru. Jadi itulah alasan mengapa Hiro datang ke Tempest. Setelah mendengar cerita dari Hiro tersebut, Rimuru memberikan informasi tambahan kepada Hiro bahwa dirinya saat ini sudah menjadi Raja Iblis. Rimuru pun melepaskan auranya yang sangat luar biasa hingga membuat semua orang ketar-ketir. Bahkan Sion saat itu dengan bangganya memberitahu jika Rimuru sama telah mengalahkan Raja Iblis Clement. Setelah itu, Rimuru dan Veldora juga memberi izin pada Hiro untuk membuka lahan baru di hutan Juda. Hiro yang melihat sosok Veldora yang lagi asik baca manga itu pun sangat terkejut. Dan tak lama kemudian, datanglah Milim yang membuat kehebohan. Di tengah keadaan yang heboh itu, Hiro juga meminta bantuan Rimuru sama untuk menyelamatkan kerajaan raja dan Ratu Towa. Tanpa pikir panjang, Rimuru pun langsung menyetujuinya dan akan berkunjung ke kerajaan raja. Di keesokan harinya, Rimuru bersama dengan yang lainnya kemudian mengunjungi kerajaan raja. Sesampai di kerajaan raja, Rimuru dan yang lainnya disambut oleh Perdana Menteri sekaligus perwakilan dari kerajaan raja.
Pada saat itu, Hiro juga melaporkan bahwa ia sudah mendapatkan izin untuk membuka lahan dari Naga Badai Veldora. Dan tentunya itu berkat bantuan Rimuru sama. Perdana Menteri yang mendengar itu pun sangat senang. Tapi, ada satu kendala lagi. Mereka saat ini tidak punya seorang ahli yang dapat membuka lahan sebesar itu. Dan pada saat itulah muncullah Traini, Ramirez, dan Beretta. Traini mengatakan jika dirinya dengan senang hati akan membantu para warga kerajaan raja untuk membuka lahan baru di hutan Juda. Tak lama setelah itu, Ratu Tua akhirnya telah siuman. Rimuru dan yang lainnya kemudian dipersilakan untuk menemui Ratu Tua. Rimuru kemudian mendekati Ratu Tua yang berbaring di tempat tidurnya untuk memeriksa keadaannya. Rimuru saat itu mencoba menghilangkan kutukan racun dari tiara tersebut. Namun sayangnya, menurut analisa Raphael, kutukan racun dari tiara itu hanya bisa dihilangkan oleh si pembuat kutukan tiara. Tapi kabar baiknya, kondisi Towa dapat berangsur pulih asalkan Towa tidak menggunakan kekuatan dari tiara itu lagi. Dan sebagai perawatannya, Raphael menyarankan untuk menggunakan madu sebagai penambahan nutrisi. Setelah mendengar analisa dari Raphael, Rimuru kemudian menjelaskan semua itu pada Ratu Towa. Rimuru juga memberikan madu buatan Tempest sebagai penambah nutrisi untuk Ratu Towa. Dan seketika itu juga, wajah Towa terlihat semakin segar. Namun meskipun begitu, Ratu Towa masih khawatir soal danau yang masih tercemar. Jika itu dibiarkan, warga akan keracunan. Tapi di sini Rimuru mengatakan jika dirinya akan mengurus masalah itu. Dan segera setelah itu, Rimuru bersama dengan yang lainnya pergi ke danau yang tercemar tersebut. Menurut Ratu Towa, ini adalah racun dari tambang yang keluar dan mencemari danau ini. Namun menurut analisa Raphael, racun tersebut bukanlah berasal dari dunia ini. Dengan kata lain, racun ini bukanlah berasal dari tambang. Setelah mengetahui keanehan tersebut, Rimuru pun mulai nyebur ke danau dan melepaskan kekuatannya yang sungguh luar biasa untuk membelah danau tersebut. Anjay, epic kali ini sih pak. Dan ternyata, di dasar danau itu terdapat lingkaran sihir kuno yang menjadi sumber racun tersebut. Rimuru kemudian melepaskan Beelzebub untuk melahap semuanya. Seketika itu juga, air danau menjadi bersih tanpa racun sedikit pun. Dengan begini, masalah pun terselesaikan. Di saat malam harinya, kerajaan raja telah membuat acara penyambutan untuk Rimuru sama yang telah banyak membantu. Bahkan Hiro juga sangat berterima kasih pada Rimuru sama. Setelah itu, Rimuru menemui Ratu Towa untuk menanyakan keadaannya dan menghiburnya. Singkat cerita, setelah urusan di kerajaan raja selesai, Rimuru dan yang lainnya pun kembali ke Tempest. Setelah 10 hari berlalu, kita diperlihatkan para warga dari kerajaan raja mulai membuka lahan di hutan Juda. Semua orang tampak sangat bahagia kecuali satu orang. Orang itu adalah Lakua. Di sini Lakua sangat heran kenapa mereka bisa membuka lahan di hutan Juda. Danau yang tercemar juga dimurnikan. Bahkan Ratu Towa terlihat baik-baik saja. Lakua pun bingung kenapa ini bisa terjadi. Jadi sebenarnya, Lakua ini adalah bawahan dari Demon Primordial Violet. Tujuan sebenarnya Lakua ini adalah untuk memaksa Ratu Tua menggunakan kekuatan dari tiaranya secara berlebihan. Jika Ratu Tua terus-terusan menggunakan tiaranya, maka Primordial Violet dapat mengambil alih tubuhnya. Tapi, ini semua bukan berasal dari perintah Violet, melainkan inisiatif Lakua sendiri demi mencari muka di hadapan tuannya. Sementara di sisi lain, Diablo yang masih memiliki misi di kerajaan Falmouth telah kembali ke Tempest untuk memberikan laporan pada Rimuru sama. Padahal seharusnya Diablo bisa memberikan laporan dengan menggunakan transmisi pikiran tanpa harus kembali ke Tempest. Tapi ya, memang beginilah Diablo yang gak bisa jauh-jauh dari Rimuru sama gitu pak. Di sisi lain, Hiro saat ini telah kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi makam rekan-rekannya. Benimaru saat itu juga datang dan mereka pun saling berbincang-bincang. Benimaru mengatakan bahwa kami dan Rimuru sama siap membantu Hiro kapanpun itu. Namun sesaat kemudian, Hiro telah mendapat kabar dari bawahannya jika Ratu Tua telah pingsan setelah menggunakan kekuatan dari tiaranya lagi. Hiro yang mendengar itu pun langsung bergegas kembali ke kerajaan raja. Sementara di Tempest, Rimuru saat itu juga mendapat kabar dari Traini mengenai keadaan Towa tersebut.
putra ini mengatakan jika danaunya tiba-tiba tercemar kembali hingga mengeluarkan bau yang menyengat. Karena itulah, Ratu Towa menggunakan kekuatan tiara tersebut untuk menyelamatkan warganya. Rimuru pun menjadi heran kenapa racunnya muncul kembali, padahal lingkaran sihir kuno yang menjadi sumber racun itu sudah dihilangkan. Diablo yang mendengar tentang adanya lingkaran sihir kuno itu pun mulai menduga-duga. Selain itu, kabarnya negara tetangga juga sedang bergerak untuk menyerang kerajaan raja. Rimuru dan Diablo menyimpulkan jika semua kejadian ini bukanlah kebetulan saja, pasti ada dalang di balik semua ini. Rimuru juga curiga dengan Dr. Cikuan yang merawat Ratu Towa selama ini. Karena semuanya masih belum jelas, Rimuru menyuruh Soe untuk menyelidikinya. Setelah itu, Rimuru juga mengadakan rapat untuk membahas situasi kerajaan raja saat ini. Setelah berdiskusi kepada semuanya, Rimuru memutuskan untuk membantu kerajaan raja. Sementara itu, Rimuru mempercayakan keamanan Tempest kepada Veldora. Setelah itu, Diablo mendatangi Rimuru sama dan mengatakan jika dirinya tahu siapa yang memberi kutukan racun pada tiara itu sekaligus lingkaran sihir kuno yang ada di danau. Diablo pun langsung meminta izin untuk membereskan masalah ini. Dan tentunya, Rimuru pun akan mengandalkan Diablo. Segera setelah itu, Diablo pun akan menemui orang yang memberi kutukan dari tiara tersebut. Sedangkan di sisi lain, Hiro terlihat gelisah dengan keadaan Ratu Towa. Hiro merasa jika dirinya harus mencari cara lain untuk menyembuhkan Ratu Towa. Melihat situasi Hiro tersebut, Lakua kemudian akan memanfaatkan situasi ini untuk menjebak Hiro dan Towa. Di sini Lakua menghampiri Hiro dan mengatakan jika ada cara untuk menyelamatkan Ratu Towa, yaitu dengan melakukan ritual rahasia untuk memindahkan jiwa Ratu Towa ke dalam tubuh Hiro. Karena Hiro dan Towa saling terhubung dari proses pemberian nama, ritual ini pasti akan berhasil. Dengan begitu, Ratu Towa akan terselamatkan dari kutukan racunnya. Tapi resikonya adalah jiwa Hiro pasti akan lenyap. Demi membalas budi pada Ratu Towa yang telah menyelamatkannya, tanpa pikir panjang, Hiro langsung menerima tawaran Lakua. Segera setelah itu, Lakua langsung memberikan bola kutukan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik untuk memperlancar proses ritualnya nanti. Lakua pun menyuruh Hiro untuk menelan bola kutukan tersebut. Hiro yang tertipu dengan perkataan Lakua itu pun langsung menelan bola kutukan tersebut. Setelah itu, Hiro membawa Ratu Towa bersamanya dan pergi ke tempat ritual sesatnya Lakua. Setelah sampai di tempat ritual, Ratu Towa langsung dibaringkan di atas altar. Sementara di sisi lain, Rimuru bersama pasukannya telah selesai melakukan persiapan dan langsung teleport ke kerajaan raja. Namun sayangnya, setelah sampai di sana, Perdana Menteri mengatakan jika Ratu Towa dan Hiro telah menghilang. Rimuru yang mendengar itu pun langsung menyuruh Rangga untuk melacak kepergian Hiro dan Ratu Towa. Dan pada saat itu, Rimuru mendapat laporan dari Soe tentang alasan negara tetangga mengincar kerajaan raja. Itu karena negara tetangga mendengar rumor tentang tambang emas yang berlimpah yang tertidur di kerajaan raja. Namun Perdana Menteri mengatakan jika tambang emas sudah semakin sedikit dan tidak seperti dahulu. Rimuru pun mempercayai apa yang dikatakan Perdana Menteri tersebut. Rimuru kemudian menyuruh Perdana Menteri agar segera mengumpulkan pasukannya untuk mengungsikan para penduduk. Di sisi lain, Lakua akan segera melakukan ritual rahasianya. Namun di satu sisi, Towa yang sudah sadar itu pun menolak ritual ini. Towa tak ingin Hiro mengorbankan nyawanya untuk dirinya. Namun, Hiro tetap ingin melakukan ritualnya dan menyuruh Lakua untuk segera memulainya. Dan betapa mengejutkannya, Lakua justru malah menertawakan kebodohan mereka berdua. Lakua mengatakan jika tak ada yang namanya ritual seperti itu. Hahaha. Dengan kata lain, Lakua telah menipu Hiro. Tujuan Lakua hanyalah satu, yaitu agar Violet segera mendapatkan tubuh Towa. Asli nih pak, Hiro auto jadi badut ini sih pak. Hiro yang merasa jika dirinya ditipu itu pun sangat marah dan akan menghajar Lakua. Namun sayangnya, Lakua saat itu langsung mengaktifkan bola kutukan yang sudah ditelan Hiro. Dan seketika itu juga, Hiro berubah menjadi ganas dan lepas kendali. Hiro yang lepas kendali itu pun mulai menghancurkan segalanya.
Dan di saat seperti inilah, Laqua menyuruh Towa untuk menyelamatkan Hiro dengan menggunakan seluruh kekuatan dari tiaranya tersebut. Dengan begini, Laqua dapat mencapai tujuannya. Jika Towa menggunakan kekuatan tiara itu lagi, tubuh Towa pasti akan diambil alih oleh Violet. Untungnya, sebelum Ratu Towa menggunakan tiaranya, Rimuru dan kawan-kawan telah datang. Benimaru saat itu juga berusaha menghentikan amukan Hiro. Namun sayangnya, kekuatan Hiro saat ini jauh lebih besar dari Benimaru. Di satu sisi, Laqua sangat kesal karena rencananya telah diganggu lagi. Laqua kemudian langsung melarikan diri. Rimuru yang melihat itu pun langsung mengejarnya bersama Rangga. Dan dari sinilah kita diperlihatkan adegan kejar-kejaran yang sangat keren gitu Pak. Laqua yang menyadari jika dirinya dikejar itu pun melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Rimuru. Di samping itu, Rimuru juga mendapat laporan dari Zoe jika negara tetangga sudah mulai menyerang. Rimuru kemudian memberi perintah kepada Zoe untuk mengalahkan mereka tanpa membunuhnya. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Primordial Violet yang sedang menikmati kopinya. Namun sesaat kemudian, ia kedatangan tamu tak diundang. Dan ternyata itu adalah Diablo. Di awal pembicaraan, Diablo mulai memamerkan nama barunya. Setelah itu, Diablo mulai memperingatkan Violet untuk tidak mengusik kerajaan raja. Namun Violet menolaknya, itu karena mereka adalah kerajaan favoritnya. Jadi pada ratusan tahun yang lalu, Violet telah menemui seseorang ratu dari kerajaan raja tersebut. Namun ratu itu malah menganggap Violet sebagai dewi dan meminta kekuatan demi menyelamatkan negaranya. Violet kemudian akan membuat sebuah permainan. Violet kemudian memberikan sebuah tiara yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun setiap kali menggunakan kekuatan itu, pengguna akan dikutuk. Dan kutukan akan terus diwariskan pada keturunannya. Jika terus-menerus menggunakannya, kekuatan Violet akan menodai tiara itu dan Violet akan mendapatkan tubuh sang ratu tersebut. Dengan begitu, permainan dimenangkan Violet. Tapi jika tiara itu tak sampai ternoda, maka ratulah yang menang. Setelah mendengar itu, demi menyelamatkan negaranya dan membuat negaranya makmur, ratu itu pun menerima permainan yang diberikan Violet tersebut. Jadi begitulah ceritanya. Namun pada saat ini, Diablo masih menuduh Violet jika Violet sengaja menyuruh bawahannya untuk memaksa ratu saat ini yaitu Ratu Towa untuk menggunakan kekuatan tiaranya. Merasa dirinya difitnah, Violet pun sangat kesal pada Diablo. Diablo kemudian menegaskan jika dirinya akan pergi dari sini asalkan Violet berhenti mengusik kerajaan raja. Perkataan Diablo itu pun akhirnya membuat kesabaran Violet habis. Dan pertarungan antara mereka pun terjadi. Violet kemudian terbang ke langit sambil melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Diablo. Namun Diablo dengan mudah menghindari serangan itu sambil mengejar Violet. Sementara di sisi lain, pasukan Rimuru juga sedang bertarung melawan kerajaan tetangga yang akan menyerang kerajaan raja. Dan scene pun kembali di pertarungan Diablo dan Violet. Di sini Violet merasa jika Diablo semakin bertambah kuat dari sebelumnya. Namun meskipun begitu, Violet tak akan menyerah begitu saja. Violet sebenarnya sudah membuat persiapan untuk menghabisi Diablo. Dan seketika itu juga, Violet melepaskan serangan pelenyap kehampaan. Seluruh tubuh Diablo itu pun terbungkus sihir hitam milik Violet. Namun betapa mengejutkannya, serangan Violet itu pun sama sekali tak berpengaruh terhadap Diablo. Dan ternyata, Diablo dari tadi hanya mempermainkan Violet saja. Di satu sisi, tubuh sementara Violet sepertinya sudah mencapai batasannya. Melihat kondisi Violet tersebut, kedua bawahan Violet kemudian menghentikan pertarungan mereka. Bawahan Violet juga mengatakan jika apa yang dikatakan Diablo sebelumnya ternyata benar. Bahwa Laqua ternyata sudah berbuat seenak jidatnya. Bahkan kontrak Violet dengan Ratu sudah dinodai oleh Laqua. Dengan demikian, kontrak dengan Ratu Kerajaan Raja terpaksa harus dibatalkan. Setelah itu, Violet akan menuruti permintaan Diablo untuk tak mengusik kerajaan raja lagi dan pergi meninggalkan Diablo. Sebelum Violet pergi, Violet juga sempat bertanya tentang siapakah orang yang memberi nama Diablo.
Dan tentunya, Diablo dengan bangga akan menceritakan di lain waktu tentang keagungan Rimuru sama yang telah memberikan nama. Sedangkan di sisi lain, Benimaru dan Hiro masih bertarung dengan sangat sengit. Mereka terus beradu tebasan demi tebasan, pukulan demi pukulan. Meskipun Benimaru terlihat kewalahan, tapi Benimaru juga terus berusaha untuk menyadarkan Hiro dengan kata-katanya. Sementara itu, Rimuru terus mengejar Lakua. Di saat Lakua sibuk menghina Rimuru, kereta yang dinaiki Lakua justru terjatuh ke dalam jurang lava. Tapi ternyata Lakua masih selamat dengan menggunakan sayapnya untuk terbang ke langit. Dari sini Rimuru tahu jika Lakua berasal dari ras iblis. Rimuru kemudian mengejar Lakua ke langit bersama Rangga. Setelah itu, muncullah dokter gadungan untuk membantu Lakua. Dokter gadungan yang merawat Ratu Towa selama ini ternyata adalah iblis bawahan Lakua. Rimuru kemudian menyerahkan kepada Rangga untuk menghadapi dokter gadungan tersebut. Rangga yang diremehkan itu pun langsung melepaskan badai kematian untuk menghabisi iblis tersebut. Di satu sisi, Rimuru dan Lakua mulai saling berhadapan satu sama lain. Lakua saat itu langsung melepaskan tebasan ke arah Rimuru. Namun Rimuru dengan santuinya dapat menangkis tebasan-tebasan Lakua dan menyerang balik Lakua. Di saat Lakua sedang terpojok, tiba-tiba Violet menghubungi Lakua. Di sini Violet mengungkapkan kekesalannya dengan tindakan Lakua yang seenak jidatnya. Karena Lakua sudah dibuang oleh tuannya, Lakua pun sangat frustasi. Lakua yang frustasi itu kemudian menelan bola kutukan. Dan seketika itu juga, Lakua berniat melarikan diri untuk menghancurkan seluruh kerajaan ini. Namun Rimuru langsung melepaskan Beelzebub untuk melahap serangan bunuh diri dari Lakua tersebut. Sementara di sisi lain, semua pasukan Rimuru yang melawan negara tetangga juga sudah selesai. Dan yang tersisa hanyalah pertarungan Benimaru melawan Hiro. Benimaru dan Hiro saat ini masih bertarung dengan sangat sengit. Benimaru kemudian mulai serius dan melapisi pedangnya dengan api hitam. Segera setelah itu, Benimaru langsung melepaskan tebasannya, kabut asap hitam. Alhasil, pijakan mereka berdua itu pun runtuh dan mereka pun terjatuh dari jembatan. Namun betapa mengejutkannya, Hiro tak terluka sama sekali dan langsung melepaskan tebasannya untuk membunuh Benimaru. Namun tiba-tiba, Ratu Towa datang untuk melindungi Benimaru. Di saat pedang Hiro hampir mengenai Towa, Hiro tiba-tiba mulai tersadar kembali. Hiro yang mendapat kesadarannya kembali itu pun langsung menusuk dirinya sendiri untuk menghancurkan bola kutukan yang ia telan. Secara perlahan, Hiro pun kembali ke bentuk normalnya. Namun sayangnya, nyawa Hiro sudah tak bisa terselamatkan kembali dan mulai menjadi abu. Raphael mengatakan jika itu adalah bayaran atas penggunaan bola kutukan. Dalam hitungan detik, Hiro pun sepenuhnya menjadi abu. Di tengah kesedihan itu, Ratu Towa telah menggunakan seluruh kekuatan tiaranya untuk menyelamatkan Hiro. Dan keajaiban pun terjadi, Hiro pun telah hidup kembali. Namun sebagai gantinya, kutukan tiara itu telah menyebar sepenuhnya di tubuh Ratu Towa dan Towa pun lenyap dari dunia ini. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Violet menghidupkan Ratu Towa kembali sebagai permintaan maaf atas tindakan Lakua. Violet gak jadi ngambil tubuh Towa karena kontraknya telah dibatalkan. Dan akhirnya semuanya pun berakhir dengan bahagia. Setelah itu, muncullah Diablo di sana. Rimuru merasa jika semua itu adalah ulah Diablo dan meminta penjelasan dari Diablo nantinya. Singkat cerita, di malam harinya kerajaan raja telah merayakan pesta. Semua orang pun berbahagia. Di keesokan harinya, Rimuru telah kembali ke Tempest dan melihat kekacauan yang terjadi di Tempest akibat ulah Veldora dan Milim. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Oke, pandangan gua tentang movie kali ini secara keseluruhan memang bagus lah ya. Tapi ada satu hal yang bikin gua jengkel, yaitu tentang kegoblokan si Hiro yang dengan mudah dikibulin orang gak jelas yang bernama Lakua gitu pak. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. See you.